Boleh saya potong Kak, izin? Bentar dulu, dengarkan dulu. Oke Kak. Ya, kalau di room saya ini memang tidak menyenangkan telinga. Di room saya ini menghajar orang dan menegur orang. Jadi room saya ini bukan room yang untuk berkat-berkat. Bukan room untuk kesenangan-kesenangan telingamu. Artinya orang-orang yang telah... Bentar dulu, kau dengar dulu aku. Buat yang lain yang tidak setuju itu enggak masalah. Enggak setuju enggak apa-apa, tapi salah paham enggak boleh. Itu bukan room saya. Room saya itu menghajar orang dengan pil pahit atas firman Tuhan. Itu ciri khas room saya. Makanya tema besar room saya itu adalah setia dalam penderitaan. Itu tema besar saya. Jadi kalau kalian cari yang menyenangkan telinga, jangan, kamu tidak dapatkan di sini. Karena saya tidak akan pernah menyenangkan telingamu. Gak pernah. Ya. Jadi kalau kamu memang tidak suka dengan hal seperti ini, silakan keluar. Kasih statement kalau agama tuh nggak penting, yang penting iman. Dulu saya Protestan. Kemudian pindah menjadi Katolik. Mereka tidak langsung saja mengimani Kristus. Kenapa harus melalui mereka perantara? mengimani Kristus. Doa Bunda Maria kepada Kristus agar dia sampaikan, bahkan dalam doa novena. Saya tidak, kalau artinya begini ya, mohon maaf nih saya agak ekstrem sedikit. Artinya berarti orang yang sudah meninggal, apakah kita bisa ajak berdoa juga begitu? Maksudnya yang sudah bisa mendoakan kita begitu, menjadi pendoa. Jadi gini, kalau dalam iman Katolik itu mereka mengenal disebut dengan Immaculata Conception. Ya, Immaculata Conception itu berbicara tentang memang Maria yang tanpa dosa, begitu ya. Tapi dogma itu ditolak oleh Protestan dan Ortodoks. Ya, Protestan dan Ortodoks itu tidak menerima hal itu. Nah, dan bagaimana pandangan kita sebagai Protestan dan Ortodoks melihat itu? Ya, memang kita tidak menerima konsep itu ya, karena memang itu hanya diajarkan oleh Gereja Katolik Roma saja, begitu. Kalau masalah penjabaran selanjutnya itu kamu tanyakan saja kepada teman-teman Katolik, mereka lebih berkuasa seperti itu. Saya kurang tahu iman Katolik mengenai itu, gitu. Jadi tanyakan kepada yang punya kuasa saja. Saya tidak punya kuasa jelaskan itu. Anggap tentang siapa yang harus mereka imani, begitu Kakak? Iya. Maksudnya siapa yang harus mereka imani? Maksudnya bagaimana? Artinya kan banyak teman saya kan dia dari seberang juga, hanya mereka ingin bertanya. Kita buka ruang diskusi. Ini kenapa harus dari Bunda Maria? Kan jelas-jelas di Alkitab tuh di mereka juga ada tertulis seperti Alkitab kita bahwa Yesus Kristus adalah jalan. Ini siapa yang percaya tiada ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di Alkitab kan tulis bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Artinya begitu. Di Alkitab mereka kan menulis seperti itu. Nah, kenapa mereka yang menjadi diskusi kita waktu itu, kenapa mereka harus sebelah ini sama siapa maksudnya? Teman-teman dari Katolik, Kakak. Maksudnya teman-teman dari Katolik. Ya, kamu memperdebatkan dengan Katolik? Tidak memperdebatkan, kita hanya membuang ruang diskusi. Diskusi tentang maksudnya tentang kan mereka harus melalui Bunda Maria. Mereka tidak pernah Maria. Kamu salah paham. Kamu nyut dulu. Kamu salah paham. Iman Katolik itu nggak ada melalui Bunda Maria. Mereka tidak pernah berdoa melalui perantara Bunda Maria. Mereka mengajak Bunda Maria berdoa bersama mereka. Begitu. Jadi jangan salah paham ya. Jadi kamu perlu tahu apa yang mereka imani sebelum kamu putuskan itu menjadi topik diskusi. Jadi mereka Katolik dan Ortodoks itu tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka mengajak Maria berdoa. Makanya dikatakan doakanlah kami Bunda oleh doamu. Kalau Ortodoks menarnya dengan paraklesis. Ya, mungkin begitu. Jadi enggak begitu bro. Jadi mereka tidak ada perantara-perantara. Pengantara kepada Bapa itu hanya satu. Kristus saja. Tetapi mengenai Bunda Maria, para kudus di sorga, mereka mengajak Bunda Maria, mengajak para kudus di sorga agar ikut berdoa bersama mereka.
kepada Kristus agar Kristus menyampaikan kepada Bapa, mensyafaatkan. Gitu loh. Jadi jangan seakan-akan kamu buat Katolik itu berdoa dengan kepada Bunda Maria. Ya, mereka berdoa bersama, bukan kepada. Makanya kepada Bunda Maria itu bukan protodulia, tetapi adalah hyperdulia. Hyperdulia itu adalah apa ya? Penghormatan tertinggi, bukan penyembahan. Penyembahan itu hanya kepada Allah Tritunggal saja. Itu iman Katolik. Saya hanya meluruskan saja biar kamu tidak salah paham. Itu kamu coba nanti diskusi dengan teman-teman Katolik yang bagus, ya. Teman-teman Katolik itu tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka berdoa bersama Bunda Maria. Kamu sudah salah paham dengan iman Katolik itu, ya. Jadi bukan begitu Kak Elia, bukan salah paham. Artinya mereka yang memberitahu kepada saya bahwa di doa mereka tuh melalui perantaraan Bunda Maria. Makanya itu bukan melalui perantaraan, bukan begitu. Katolik itu perantaranya cuma satu, bro. Perantaranya cuma Kristus kepada Bapa. Aduh, coba. Tapi di doa mereka tuh ada di kalimat terakhir tuh ada hanya melalui perantaraan Bunda Maria. Itu yang saya diskusi sama mereka sih. Tapi ya, kan saya juga tidak tahu juga mereka. Iya, itu doa mereka. Ya, doa mereka sampaikan kepada Bunda Maria agar Bunda Maria mendoakan itu kepada Kristus. Baru Kristus mensyafaati kita kepada Bapa. Jangan kamu buat iman Katolik itu seperti memberhalakan. Bukan begitu, itu salah paham itu. Ya, nggak ada Katolik itu Bunda Maria langsung kepada Bapa, nggak ada. Mereka itu diajak berdoa, itu para kudus, ya. Karena dalam pemahaman iman Katolik itu, para kudus itu tetap hidup untuk selama-lamanya. Maka mereka sudah lebih dekat selangkah kepada Allah daripada kita. Gitu. Maka doa mereka pasti lebih dekat kepada Tuhan. Lagi pula ketika peristiwa perkawinan di Kana, Bunda Maria meminta Kristus untuk bahwa anggur mereka kehabisan. Dan Kristus langsung mengabulkan permintaan bundanya sendiri untuk mengubah air menjadi anggur. Maka dengan pengharapan iman yang sama, teman-teman dari Katolik maupun Ortodoks, mereka meminta Bunda Maria agar mendoakan kita. Makanya dalam Paraklesis Ortodoks itu saya baca, mereka berdoanya begini, oleh doamu sucikanlah aku. Oleh doa Bunda Maria kepada Kristus agar dia sampaikan, bahkan dalam doa novena, sampaikanlah permohonanku ya Bunda kepada putramu, kepada Tuhan Yesus, agar putra menyampaikan kepada Bapa. Alkitab sudah berkata bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan esa pula pengantara kita yaitu Kristus. Gitu. Jadi kamu salah paham itu dengan iman Katolik. Kata perantara di sana itu jangan kamu pahami setara dengan keperantaraan Kristus sebagai Tuhan dan imam besar dari jalur Melkisedek. Ya. Oke. Siap Kak Elia. Siap. Jadi perlu sekali, bro. Saya mau tanya sekali lagi Kak Elia. Maksudnya kan kita sudah, artinya mereka juga mengimani bahwa Kristus telah mati untuk kita semua, untuk tebus dosa. Maksud saya, apakah mereka tidak langsung saja mengimani Kristus? Kenapa harus melalui mereka perantara? mengimani Kristus. Tidak, maksudnya karena doa mereka, kenapa harus tidak langsung kepada dalam nama Yesus Kristus? Mereka berdoa kepada Kristus, bro. Mereka langsung juga berdoa kepada Kristus. Tapi mereka meminta Bunda Maria agar mendoakan mereka juga, kan gak ada salahnya. Sama seperti kamu meminta temanmu, tolong ya doain aku ya teman gitu. Kamu misalnya, Elia doakan saya dong gitu. Ya saya doakan kamu. Ya sama kamu seperti dengan Bunda Maria, Bunda doakan saya ya. Melalui doamu sampaikan ya. Apa salahnya? Gitu loh. Itu kan kita itu sebagai tubuh Kristus. Kita itu satu di dalam persekutuan. Itu yang disebut dengan tubuh Kristus. Dan itu hidup selama-lamanya, gitu loh.
Jadi jangan kenapa harus melalui Bunda Maria, itu enggak ada. Iman Katolik itu bukan begitu. Jangan seakan-akan mereka melalui Bunda Maria, wah seakan-akan Kristus itu dinomorduakan, seakan-akan Bunda Maria ini lebih ini dari Yesus begitu. Bukan. Bunda Maria itu hyperdulia. Bukan penyembahan itu hanya kepada Allah Tritunggal saja. Begitu ya. Sama seperti kamu ngajak ibumu, "Mak, doain saya ya," atau mungkin saudaramu, teman-temanmu, "Doain aku ya biar aku kuat," dan lain-lain gitu. Ya kamu juga ketika berdevosi, kamu mengajak orang-orang yang di surga itu untuk mendoakan kamu. "Bunda, mendoakan saya ya kepada Bunda Maria, oleh doamu tahirkanlah aku. Para malaikat, para kudus, santo-santo, santa-santa," begitu. Kita ajak mereka untuk mendoakan kita. Bukan kita berdoa bagi mereka, tapi mereka yang mendoakan kita kepada Kristus agar Kristus mensyafaati kita bagi Bapa. Begitu. Ya. Berarti bisa tidak kalau artinya begini ya, mohon maaf nih saya agak ekstrem sedikit. Artinya berarti orang yang sudah meninggal, apakah kita bisa ajak berdoa juga begitu? Maksudnya yang sudah bisa mendoakan kita begitu, menjadi pendoa ya, bagi kita yang masih. Kita mengajak mereka berdoa bersama kita, karena dalam pemahaman iman kita mereka tetap hidup walaupun sudah mati. Gitu loh, mereka tetap hidup walaupun sudah mati. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan orang hidup maupun orang mati. Itu kan kita percaya, masa selevel Bunda Maria tidak di surga gitu loh. Atau mungkin yang lain-lain tidak ada di surga, mereka ada di surga gitu. Jadi kita ajak mereka untuk mendoakan kita bersama dengan kita gitu. Mohon maaf ya Kak Elia, saya sedikit lagi. Artinya ini misalnya ini orang tua saya sudah meninggal, ayah saya. Artinya ketika saya berdoa, saya mengajak mereka berdoa tuh artinya bisa juga ya Kak Elia. Apa tidak salah kalau ajak orang yang sudah meninggal itu? Mohon maaf Kak Elia. Ya kalau orang-orang meninggal biasa itu saya tidak tahu. Tapi untuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang kudus dalam iman Katolik itu boleh. Gitu. Karena dalam iman Katolik itu ada yang disebut dengan purgatorium. Orang-orang yang meninggal itu biasanya ke purgatorium dulu untuk menyucikan mereka. Gitu. Dan orang-orang yang di purgatorium itu kita doakan dalam iman Katolik. Dan Ortodoks juga begitu. Orang Ortodoks dan Katolik itu mendoakan arwah orang mati gitu, agar lebih dimudahkan di purgatorium. Kalau orang Ortodoks itu mengatakannya dengan Tartarus. Bukan Tartarus sih, ada tempat lain bukan Tartarus, saya lupa namanya. Begitu. Jadi orang Katolik itu mendoakan orang mati karena mereka percaya purgatorium tadi, penyucian, api penyucian itu. Nah, yang bisa kamu ajak berdoa itu yang dikatakan sebagai orang-orang suci dalam iman mereka. Gitu. Bukan sembarangan orang. Begitu ya? Ya Kak Eli, kalau kita sebagai iman Kristen, apakah kita juga bisa juga meneladani cara mereka? Kan mereka melalui apa? Saya berdoa. Bisa juga melalui. Saya Protestan. Artinya gini Kak Elia, kan kita meyakini bahwa contohnya Abraham kan artinya bapak orang segala percaya, artinya suci, juga dianggap suci. Kenapa kita iman Kristen tidak melalui Abraham begitu atau Elia yang kita tidak mengenal Abraham dari keimamatan Kristus. Kita tidak mengenal Abraham dari keimamatan Kristus. Ya, kita mengenal yang setelah Kristus saja. Itulah karena kesempurnaan iman kita itu dalam Kristus sebagai imam besar. Gitu. Itulah iman Katolik ya. Itu iman teman-teman dari Katolik. Agar gini bro, kita jangan salah paham sama iman mereka. Kadang kita terlalu terburu-buru apa itu gitu. Tapi nggak tahu nih, nggak belajar iman mereka. Jadi kita terburu-buru nyimpulin ya. Jadi kayak gitu, buyar, susah. Jadi ada kebencian lah apalah. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus mau tahu mereka lebih dalam. Ini gimana sih, ini gimana. Pelajari aja. Ya meskipun kamu tertanam di Protestan, setidaknya kamu tidak salah paham dengan apa yang teman-teman kamu, saudara seimanmu yang imani gitu loh. Karena masalah itu pasti datang kalau kita gagal paham. Pasti itu datang.
Nah, apakah kita bisa berdoa novena, misalnya melakukan devosi seperti teman-teman Katolik dan lain-lain gitu ya. Kalau kamu mau silahkan, kalau kamu tidak percaya itu ya enggak apa-apa juga gitu loh. Lakukan silahkan, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Itu urusan kamu gitu loh. Kan itu kehidupan doa pribadi masing-masing gitu. Jadi ya tergantung di mana kakimu berdiri begitu saja. Tapi jangan salah paham saja, itu akan susah nanti. Gitu ya. Lalu tadi ada yang bertanya soal devosi ke Bunda Maria. Sebenarnya nggak ada yang mau dipertanyakan. Cuman saya mau kasih aplaus saja sama Kak Elia. Penerangan cara penuturan tentang devosi ke Bunda Maria itu sudah betul sekali. Jadi kita umat Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria. Jadi untuk saudara yang dari Protestan memang selalu salah paham atau gagal fokus terhadap Bunda Maria seperti itu. Jadi terima kasih, penjelasannya sangat detail, tepat sekali. Jadi untuk yang tadi abang siapa tuh yang selalu kenapa Bunda Maria? Simple memang. Bunda Maria itu siapa sih? Bunda Maria itu kan ibunya Yesus. Jadi kita harus menghormati ibu Yesus. Seperti itu sebenarnya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada Bunda Maria. Jadi dulu saya Protestan. Kemudian saya pindah menjadi Katolik. Awal saya Protestan juga saya punya pemikiran seperti itu ya. Bunda Maria kenapa disembah gitu, ya kan? Sampai umur 40 baru terjawab setelah resmi menjadi Katolik. Setelah kita dalami, ternyata kita tidak pernah yang namanya menyembah Bunda Maria. Jadi untuk semua pemirsa yang ada di sini, seperti itu penjelasan dari Ito Elia. Tadi aku izin, namaku Popo, aku Protestan, maaf ya. Ini sebenarnya aku nggak mau bahas tentang tadi nyinggung Katolik masalah Maria. Cuman aku agak ada agak ada nyesek sedikit. Aku mikir gini Kak, masalah Bunda Maria Kak ya. Kita pasti sayanglah sama dia karena beliau adalah ibunya Yesus, pastilah semua orang Kristen pasti kagumlah dengan beliau dan sayang dan respect lah. Maaf, tapi yang mau saya tanyakan, yang pertama kan Kak, tadi kan aku dengar tadi Kakak ngomong sama si Rocky itu tentang gini, kalau imanku nih ya, imanku dulu aku kasih tahu ya. Tuhan itu kan dekat Kak ya, dia kan ada di hati kita, melalui Roh Kudus kan dia kan di hati kita. Jadi menurutku kalau kita berdoa kenapa enggak langsung ke Tuhan aja gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling aku bingung itu, apakah benar Bunda Maria bisa mendengar doa kita? Apakah dia punya kuasa untuk mendengar doa manusia Kak? Contohnya kan kita berdoa melalui Bunda Maria, dia bisa nggak dengar kita walaupun dia kan angkat di sorga. Oke, kita yakin semua dia pasti di sorga lah ya. Dia bisa nggak dengar kita berdoa melalui dia gitu? Izin Kai. Maksudnya kan kita kan berdoa untuk Tuhan kan pasti punya kuasa untuk mendengar doa kita walaupun kita dalam hati berdoanya kan pasti Tuhan tahu. Bunda Maria mampu nggak mendengar doa kita? Aku mau tahu, izin. Itu aja Kak, izin Kak, makasih Kak ya. Tapi maaf, jangan ada yang ini kita sharing, nggak ada mau menjatuhkan Katolik, Kristen, nggak ada ya Kak ya. Cuman aku hanya penasaran aja Kak, pengen tahu boleh dia punya kuasa nggak untuk itu, mendengar doa kita, izin Kak, makasih Kak. Monggo Kak. Yang pertama begini, masalah Bunda Maria itu, Tuhan itu kan dekat. Ngapain kita berdoa lagi? Justru karena kamu dekat sama Tuhan, maka kamu ajak orang lain untuk bersekutu bersamamu. Sekarang saya tanya kamu, ketika kamu sama pendetamu, dia dekat nggak dengan Tuhan? Dekat. Tapi kenapa dia ngajak kamu berdoa bersama? Kenapa dia ajak kamu berdoa bersama dalam jemaat? Agar bersekutu di dalam doa. Maka devosi kepada Bunda Maria itu adalah mengajak Bunda Maria agar berdoa bersama kita, bukan berdoa kepada dia. Itu yang pertama. Jadi kamu harus pahami, bukan berdoa kepada dia, berdoa bersama dia. Meminta dia agar berdoa bersama kita. Sama seperti ketika kamu meminta pendetamu, Pak Pendeta doakan saya dong.
bukan berarti kamu nggak dekat dengan pendetamu atau dengan Tuhan. Di urak nadimu lah, di mana Tuhan pasti ada. Tapi kan kamu bilang, Pak Pendeta doain saya ya, istri saya mau melahirkan, biar aman-aman semua. Boleh saya potong Kak, izin? Bentar dulu, dengarkan dulu. Oke Kak. Ya, doakan saya begitu. Kamu pasti ajak mereka berdoa bersama. Ya, devosi pun begitu, mengajak Bunda Maria berdoa bersama dengan kita. Nah, apakah Bunda Maria punya kuasa mendengarkan? Apakah mereka punya kuasa mendengarkan doa kita sehingga mereka bisa kita ajak berdoa bersama? Tentu. Orang kaya dan Lazarus, kamu ingat itu kisahnya? Orang kaya itu menderita di mana? Di neraka. Orang di neraka pun bisa mendengarkan, apalagi di sorga. Apa kata orang kaya itu kepada Abraham? Ya Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan air ke lidahku. Aku sangat menderita di dalam nyala api ini. Tapi apa kata Abraham? Ndak, Abraham di surga loh itu, didengar dia. Oh ndak, anak-anakku, ndak boleh. Hidupmu sudah enak selama ini. Lazarus sudah menderita. Sekarang giliranmu lah, gitu. Jadi orang di surga itu bukan menjadi bisu, tetapi mereka menjadi kudus di sana. Jadi kalau orang di neraka saja bisa mendengar suara dari surga, lalu bagaimana mungkin yang di surga tidak bisa mendengar suara yang di bumi? Begitu. Jadi doa bersama dengan Bunda Maria, devosi itu pasti didengar karena kita kudus sebagai jemaat di hadapan Allah. Dan perantara itu cuma satu, yaitu Kristus saja. Begitu. Ya. Izin Kak, saya tambah boleh sih Kak? Itu bagaimana? Nah yang pertama kan konteksnya kan Kak, kalau kita ngomong sama pendeta kan sama-sama masih hidup, sama-sama berdoa. Kalau Bunda Maria kan sudah di sorga tuh, bukan lagi di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua kan, Tuhan Yesus kan bilang begini, orang yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia telah mati. Artinya orang-orang yang telah, bentar dulu, kau dengar dulu aku. Oke, lanjut. Jadi orang yang mati itu mereka tetap hidup dalam surga dan mereka bersekutu bersama kita. Gitu. Jadi mereka tetap hidup. Hanya saja beda tempat. Gitu. Berarti izin Kak, berarti jawabannya Bunda Maria bisa mendengar doa kita yang di bumi. Dia bisa mendengar, orang di neraka aja bisa mendengar kok. Buat yang lain yang tidak setuju itu enggak masalah ya. Kalian nggak setuju itu nggak masalah. Tapi inilah iman teman-teman dari Katolik. Ya. Jangan kacamata kuda gitu, harus mau belajar dari semua hal. Kita jangan salah pahami. Kamu nggak setuju itu hakmu, tapi menyalahpahami iman orang itu nggak boleh. Nggak setuju nggak apa-apa, tapi salah paham nggak boleh. Aku juga sempat ini sih, setuju sama tadi ada, kalau nggak salah Riko katanya kita jadiin perantara Bunda Maria. Aku sering dengar kita di Katolik sering banget ngucapin perantara Bunda Maria. Tapi nggak tahu kebenaran seperti apa. Tapi aku pas dengar Kak Elia bilang, oh emang kayak gitu. Jadi kita tuh kenal Bunda Maria. Ya, makanya kamu tanya lah sama romo-romomu. Enggak, maksud aku tuh kayak, iya aku kenal Bunda Maria itu sebagai Bunda perantara, Bunda segala bangsa dan lain sebagainya. Cuman tadi aku dengar dari Kak Elia bilang, aku jadi bingung. Itu Kak Elia jawabnya emang benar-benar sesuai iman Katolik kah? Kalau emang benar ya udah lah ya, berarti kami salah kaprah. Ya kamu boleh tanya saja kepada temanmu yang Katolik atau romomu, terus bandingkan dengan jawaban saya. Itu saja. Tidak perlu susah bro. Kamu kalau memang pengen tahu dan memang punya niat mau belajar, kamu tanyakan romo-romomu. Kamu bandingkan dengan jawaban yang saya berikan. Kamu tanyakan sama atau tidak. Aku punya satu pertanyaan. Banyak banget teman-temanku yang kasih statement kalau agama tuh nggak penting, yang penting iman. Ya betul. Standar keimanan orang tuh bukan dilihat dari seberapa seringnya kita ke gereja, seberapa dekatnya kita dengan orang-orang gereja, tapi gimana imanmu terhadap Tuhan. Seberapa? Agama itu dari manusia, sedangkan iman itu kolektivitas. Nggak jelas suaramu. Nggak jelas suaramu. Di mana kau? Di rumah, wifi. Sorry.
Ulang. Jadi gini, banyak temanku bilang agama itu nggak penting. Even kamu ke gereja sesering apapun kamu ke gereja itu tidak mengukur keimanan kamu, karena gereja itu, agama itu dari manusia, sedangkan imanmu akan Tuhan Yesus itu sumbernya dari hati nuranimu dan antara kamu dan Tuhan, bukan ada gereja atau agama dalamnya. Iya. Tapi bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu punya iman? Ya, iman itu kalau bisa dibilang iman tuh satu private koneksi gitu. Enggak. Kamu bisa enggak? Kamu mengaku saya beriman kepada Yesus tapi tidak melakukan perintah Yesus. Kamu bisa enggak dikatakan beriman? Even kita bilang Jawablah dulu. iya, kita bilang beriman pun belum tentu dalam hati kita beriman kan. Jadi omongan orang tentang Ya beriman udah. tidak, itu kembali ke diri sendiri. Ya enggak sih? Ya makanya kalau ada orang bilang aku bentar dulu. Kalau ada orang bisa dia ngomong aku beriman tapi malas ke gereja karena motivasinya yang nggak benar. Ya artinya dia nggak beriman. Gitu loh. Kalau motivasinya ke gereja itu nggak benar, kecuali ada halangan, ada hambatan yang perlu atau ada hal-hal lain yang mendesak, itu nggak apa-apa. Gitu loh. Toh juga tidak merayakan Sabat itu juga tidak dosa. Gitu. Tapi kan motivasi kita itu kenapa tidak melakukan itu? Kalau malas-malasan tidak. Iya. Alasan orang tuh kan berbeda, kita nggak tahu. Kayak mungkin mereka motivasi mereka nggak ke gereja itu mungkin karena ada satu hal dua hal yang menurut mereka itu kayak ya udahlah ya mending di rumah lebih intens berdoanya atau something yang lain, nggak tahu. Kita nggak bisa ngejudge orang kan. Jadi even dia ke gereja atau enggak itu urusannya dia. Iman itu urusan Tuhan dia. kan bilang, firman Tuhan kan bilang bersekutulah dan saling tolong menolong di dalam doa. Jadi kalau kamu Tuhan anjurkan bersekutu, ya bersekutu di dalam gereja bersama-sama dengan jemaat. Nggak ada hal yang membenarkan orang nggak pergi ke gereja dengan motivasi yang mencari pembenaran saja, itu nggak ada. Saya lebih nyaman di gereja, saya lebih suka sendiri. Kalau mau sendiri ke hutan aja sana, jangan berjemaat. Berarti tetap Jemaat itu ingat bro, dengar. Ingat, kamu itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus, jemaat itu tubuh Kristus. Jadi kalau kamu beriman sebagai tubuh Kristus, maka bergabunglah dengan tubuh Kristus yang lainnya. Itu yang perlu kamu pahami. Kamu saling mendoakan, menopangkan tanganmu bersama-sama dengan sekawananmu. Tuhan itu datang bukan untuk satu domba. Dia datang itu dengan kawanan domba. Kamu ingat itu? Kawanan domba. Bukan satu domba. Nggak ada tuh domba khusus yang Tuhan Yesus bilang, kamu domba di sana, kamu di pojok sana saja. Kamu di sana, ya udah sendiri-sendiri. Nggak ada begitu. Digembalakan jadi satu kawanan. Kalau kamu menjadi satu kawanan, ya di satu tempat dengan kawananmu yang lain yang beriman yang sama. Di mana? Di gereja, dalam jemaat. Kecuali domba itu sakit, ada urusan dan lain-lain, baru boleh dia berpisah. Tapi kalau dia malas-malasan, uring-uringan, kawanannya ke sana, dia ketinggalan di sana. Pengembalaannya ke sana, dia tetap tidur di sana. Itu yang buat orang jadi sesat. Jadi nggak ada yang menormalisasikan orang tidak ke gereja karena malas-malas. Itu tidak pernah dibenarkan. Karena orang malas itu tidak pernah bisa dibenarkan. Motivasinya pun, ya di ini kan lebih khusyuk, di sendiri itu lebih khusyuk. Betul lebih khusyuk. Tapi di gereja pun bisa khusyuk kalau kamu memang mau bertemu Tuhan. Dimanapun orang bisa khusyuk kok kalau memang mau ketemu Tuhan. Tapi bersekutunya ini kamu bisa dapat nggak kalau kamu sendiri? Ingat, kita ini tubuh Kristus. Kamu perlu mengasihi Allahmu. Tapi kamu jangan lupa, kamu harus kasih sesamamu dengan saling mendoakan, yang satu dengan yang lain, bergandengan tangan. Rasakan duka cita jemaatmu, kawanan domba yang lain. Rasakan sukacita kawanan domba yang lain. Gimana kamu merasakan itu untuk mengasihi sesamamu kalau kamu tidak bertemu dengan mereka? Kalau kamu tidak bertumbuh di dalam jemaat.
Berarti Gitu ya. ya, oke. Ya paham. Nggak ada pembenaran dari situ kalau malas-malas. Iya sih. Ya coba kamu lihat para rasul. Pernah nggak para rasul sendiri-sendiri kalau mereka mau ekaristi? Tidak pernah. Berkumpul ketika Yesus perjamuan terakhir di loteng, nggak apa-apa lah, nanti aja lah, besok aja lah, aku nggak mau, aku ikut. Ada nggak gitu? Nggak ada. Jadi sejak mulanya demikian, maka kita warisi demikian. Gitu loh. Tuhan pun bisa memaklumi kita karena kalau memang ada hal-hal yang mendesak. Tapi jangan kemalasan itu normalisasi. Gak boleh. Gitu. Persekutuan itu yang penting. Bukan masalah gedungnya. Bukan. Persekutuan memuji Tuhan. Kan Tuhan Yesus bilang, 1-2 orang memanggil namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bilang begitu. Barang siapa yang memanggil namaku, berkumpul 1-2 orang, aku berada di tengah-tengah mereka. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau kamu cuma sendiri-sendiri aja di kamarmu, siapa yang mau datang ke kamarmu? Jibril. Itu iman. Gitu loh. Itu iman. Ya. Jadi kalau kamu memang mengaku beriman, ya kerjakanlah imanmu. Iman itu pisteo. Itu artinya taat. Puncak penyembahan tertinggi itu bukan lagu. Puncak penyembahan tertinggi itu adalah ketaatan. Itu penyembahan yang tertinggi. Karena kita mempersembahkan hidup dan diri kita kepada Allah. Begitu ya. Oke? Oke, berarti tetap lah ya. Ngerti kau sekarang ya? Ngerti. Berarti gereja tetap jadi satu tolak ukur. Ya haruslah. Kamu harus buktikan imanmu. Iya, bro, jangan suka sendiri-sendiri. Takut nanti kau tiba-tiba jadi nabi gitu. Saran saya jangan sendiri-sendiri lah. Ya. Hiduplah berjemaat. Kan ada tuh di Korintus. Hiduplah berjemaat. Nanti kamu sakit minimal. Ibrani 10 ayat 25 itu Bang. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan. Jangan biasakan. Iya. Di mana si Ian? Oh sakit, minimal ada yang jenguk. Ya kan? Kalau kamu nggak ada teman, ya kan? Nggak ada yang tahu, tiba-tiba mati kau di kos-kosanmu sampai busuk, ngeri banget ya kan? Nggak dikenalin lagi udah busuk gitu. Nggak ada yang nyariin. Minimal kita aktif di gereja. Kalau kita aktif di gereja, kita nggak kelihatan sehari. Apa kita ibadah gitu, pada sakit gitu, pasti cariin orang. Si Anu nggak gereja, kemana ya kira-kira? Ditelepon. Itu minimal begitulah. Minimal saling memperhatikan gitu. Kamu nggak tahu loh, ketika kamu jalan ke gereja, ada orang melihatmu memasuki gereja itu, orang menjadi tersentuh dan ingin mengikuti Yesus. Kamu nggak tahu itu. Jadi lakukan saja, jangan biasakan kamu menghindari pertemuan jemaat. Ingat, kamu itu kawanan domba dan kamu tubuh Kristus. Ya? Paham. Betul. Oke ya, ada lagi? Udah nggak ada. Terima kasih Kak. Oke, ya udah, Tuhan berkati ya. Ya, kalau di room saya ini memang tidak menyenangkan telinga. Di room saya ini menghajar orang dan menegur orang. Jadi room saya ini bukan room yang untuk berkat-berkat. Bukan room untuk kesenangan-kesenangan telingamu. Itu bukan room saya. Room saya itu menghajar orang dengan pil pahit atas firman Tuhan. Itu ciri khas room saya. Makanya tema besar room saya itu adalah setia dalam penderitaan. Itu tema besar saya. Jadi kalau kalian cari yang menyenangkan telinga, jangan, kamu tidak dapatkan di sini. Karena saya tidak akan pernah menyenangkan telingamu. Gak pernah. Ya. Jadi kalau kamu memang tidak suka dengan hal seperti ini, silakan keluar.